Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk materi kita pada season yang ketiga ini adalah materinya iman kepada para rasul. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi yang ketiga, marilah kita berdoa bersama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dan landasan Al-Quran. Sifat-sifat bagi Rasul Allah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Sifat wajib Rasul Allah. Yang kedua, sifat mustahil Rasul Allah. Yang ketiga, sifat jaiz Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Berikut ini adalah dalil nakli atau landasan Al-Quran. Beriman pada Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya dalam Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya sifat-sifat bagi Rasul Allah. Sifat-sifat bagi Rasul Allah itu terbagi menjadi beberapa bagian. 1 diantaranya sifat wajib Rasul Allah itu, 1, Rasul wajib bersifat sidik atau jujur. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa-apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah. Tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Yang kedua, amanah. Atau artinya dipercaya. Amanah bisa berarti dipercaya baik dohir atau batin. Sedangkan yang dimaksud di sini bahwa setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Asy-Syu'ara ayat 143.
Yang ketiga dari sifat wajib Rasul Allah itu adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para Rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Alladzina yuballighuna risalatallah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seseorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Yang keempat dari sifat wajib Rasul Allah itu adalah fatonah atau cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan atau diplomasi dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalamnya, hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am, Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Yang artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Selanjutnya dari sifat mustahil Rasulullah itu adalah fatonah atau cerdas. Pengertian sifat mustahil Rasul Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul Allah atau sifat yang berlawan dengan sifat wajib bagi Rasul Allah. Adapun di antara sifat-sifat mustahil yaitu satu, kidib atau bohong. Rasul tidak mungkin bersifat bohong. Yang kedua, khianat atau berkhianat atau tidak dipercaya. Dan itu tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah atau bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul itu dalam keadaan baladah atau bodoh. Karena tidak akan tersampaikan ya misi dakwahnya yang diberikan atau risalahnya yang diberikan Allah kepada seorang Rasul. Selanjutnya, anak-anak yang Bapak banggakan, Allah telah mengutus para Rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Namun mereka yang tidak akan terlepas dari fitrah kemanusiaan yang ada pada dalam dirinya. Seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagai manusia. Sifat-sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan seperti makan, minum, tidur, kawin, istirahat, sakit yang ringan, pingsan, jalan ke pasar, berniaga, dan semacamnya. Itulah diantaranya sifat-sifat yang wajib pada Rasul yang terangkum dalam beriman kepada Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita semua dan menjadikan ladang amal pahala bagi kita semua. Bapak harapkan kalian bisa menyimak dan bisa merangkum dari hasil video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.